Oke, presentasinya kita mulai dulu ya. Boleh boleh on cam semuanya. Sebelum mulai presentasi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Boleh, Fatin buat share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Fatin Zaratunisa, selaku moderator dari eh, presentasi kelompok 11 dengan materi siklus pengeluaran. Oke, mungkin langsung aja untuk kelompok 11. Aku persilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Aurora Haniafi dengan NIM akhir 128. Perkenalkan, nama saya Revana Octavia Pranida dengan NIM akhir 234. Kenalkan, nama saya Adi Marianto dengan NIM akhir 309. Oke, langsung saja dimulai untuk presentasinya. Saya persilahkan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Jadi siklus pengeluaran yaitu proses perusahaan membeli eh, barang atau jasa yang dibutuhkan. Proses tersebut berhubungan dengan siklus pendapatan yang dimiliki oleh penjual. Penggunaan teknologi informasi berperan penting dalam mendesain siklus informasi akuntansi antara perusahaan dan pemasok. Next. Nah, selanjutnya yaitu sistem informasi siklus pengeluaran, yang dimana siklus pengeluaran itu mencerminkan dari aktivitas-aktivitas dasar yang dijalankan dalam siklus pendapatan, yang berhubungan erat antara aktivitas siklus pengeluaran, pembelian, dan aktivitas siklus pendapatan penjualan, yang memiliki implikasi penting untuk mendesain sistem informasi akuntansi di kedua pihak.
Selanjutnya ini ada mencerminkan aktivitas dasar yang terkait erat dengan siklus pendapatan mitra bisnis di perusahaan. Yang kedua ada TI seperti IRP dan ED yang memungkinkan rekayasa ulang proses pengeluaran dan pendapatan. Contohnya yaitu pemasok harus menyesuaikan sistem untuk mengirimkan faktur melalui ED agar dapat berbisnis dengan perusahaan besar. Next. Nah, selanjutnya ada proses di mana sistem IRP mengintegrasikan pembelian, penerimaan, dan pembayaran. Yang kedua ada permintaan pembelian yang dibuat, yang di mana pembelian mencari pemasok dan membuat pesanan. Yang ketiga ada barang yang diterima dan diverifikasi dengan sistem yang menggunakan barcode atau RFID. Yang keempat ada akuntansi mencocokkan faktur, yang di mana pesanan dan penerimaan itu dicocokkan. Yang kelima ada bagian keuangan yaitu untuk menyiapkan pembayaran melalui cek atau EFT atau kode. Yang keenam yaitu ada data tercatat yang otomatis untuk pengawasan dan efisiensi. Next. Yang selanjutnya ada ancaman dan pengendalian, yang di mana ancaman ini untuk data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua ada pengungkapan yang di, tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Yang ketiga ada pengiriman yang tidak tepat waktu. Yang keempat ada penipuan kepada pemasok fiktif. Yang kelima ada pemasok yang tidak bisa dikendalikan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Next. Yang pertama ada pendekatan pengelolaan persediaan. Satu, economic order quantity. Economic order quantity ini adalah metode untuk menentukan jumlah barang yang sebaiknya dipesan agar persediaan selalu cukup tanpa membuang biaya. Dengan menggunakan EOQ ini, perusahaan dapat mengetahui kapan dan berapa banyak barang yang harus dibeli supaya tidak kelebihan atau kekurangan stok. Yang kedua yaitu reorder point. Reorder point adalah batas jumlah stok di gudang yang menandakan kapan perusahaan harus membeli barang lagi agar tidak kekurangan persediaan. Perhitungan reorder point penting supaya stok selalu tersedia. Namun, masalah bisa muncul karena hal tak terduga seperti bencana atau gangguan lainnya. Jika itu terjadi, perusahaan harus menyesuaikan safety stock atau stok cadangan agar tetap aman. Yang ketiga yaitu MRP atau Material Requirements Planning, yaitu sistem perencanaan yang membantu perusahaan mengatur dan mengontrol proses produksi serta distribusi agar tetap efisien. Sistem ini juga berguna untuk mencatat, menyimpan, dan menganalisis data produksi sehingga bisa digunakan sebagai dasar perencanaan di periode berikutnya. Yang terakhir yaitu just in time. Just in time adalah metode pengelolaan produksi yang mengoptimalkan jumlah sesuai kebutuhan. Dalam manajemen produksi, just in time adalah teknik yang umum digunakan untuk menghindari terjadinya overproduction atau kelebihan jumlah produksi. Next. Selanjutnya itu selanjutnya itu ancaman dan pengendalian persediaan. Yang pertama yaitu data persediaan tidak akurat. Data persediaan yang tidak akurat dapat menyebabkan perusahaan mengalami kehabisan stok sehingga produksi dan penjualan terganggu. Yang kedua, pembelian barang yang tidak diperlukan. Pembelian barang yang tidak diperlukan sering muncul akibat perencanaan yang tidak tepat atau adanya permintaan fiktif, sehingga menambah beban biaya dan menimbulkan risiko barang rusak atau usang. Yang ketiga yaitu kesalahan input atau pencatatan. Kesalahan manusia dalam pencatatan atau input data persediaan dapat mengacaukan laporan stok, menyebabkan perbedaan antara catatan dan kondisi fisik, serta mengganggu proses pemesanan. Yang keempat, pembelian dengan harga mahal. Pemilihan pemasok yang tidak tepat bisa berakibat pada harga pembelian yang terlalu mahal atau barang dengan kualitas rendah, yang pada akhirnya mengganggu kelancaran produksi dan menurunkan mutu produk akhir.
Yang kelima yaitu suap dari pemasok. Suap dari pemasok kepada petugas pembelian dapat membuat keputusan pembelian menjadi tidak objektif, sehingga perusahaan berisiko memperoleh barang dengan harga mahal atau kualitas di bawah standar. Next. Selanjutnya, memilih pemasok. Faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu pertama ada harga, kualitas bahan baku, dan kendala pengiriman. Untuk proses pembelian, yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan, memilih pemasok, membuat pesanan pembelian, dan penerimaan dan pencatatan. Next. Selanjutnya dokumen dalam pembelian. Yang pertama ada purchase requisition, yaitu permintaan pembelian dari departemen. Yang kedua, purchase order atau PO, yaitu pesanan resmi ke pemasok. Yang ketiga, blanket purchase order, yaitu pesanan jangka panjang dengan pemasok tertentu. Selanjutnya, metode modern dan teknologi. Yang pertama ada vendor manage inventory, yaitu pemasok langsung mengelola stok di perusahaan. Yang kedua, electronic data interchange, yaitu pertukaran dokumen pembelian otomatis. Yang ketiga, RFID dan barcode, yaitu yang membantu pencatatan persediaan agar lebih akurat. Dan yang terakhir, reverse auction dan pre-award, yaitu digunakan untuk menekan harga pembelian. Selanjutnya yaitu strategi pengelolaan terbaik. Yang pertama menggunakan sistem otomatis seperti RFID, AD, ERP. Yang kedua mengaudit pemasok secara rutin. Yang keempat meminimalkan stok tanpa mengganggu produksi. Dan yang kelima mencegah terjadinya suap. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada penerimaan, yang dimana penerimaan ini adalah penyimpanan atas barang yang telah dipesan, yang menunjukkan dua jenis sebagai proses yang berbeda karena masing-masing dijalankan oleh suatu fungsi organisasi yang berbeda. Next. Nah, selanjutnya ada proses, di mana proses ini departemen menerima bertanggung jawab penerimaan dan bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari para pemasok. Biasanya manajer gudang akan melapor ke wakil direktur manufaktur, yaitu laporan penerimaan yang dimana dokumentasi detail-detail mengenai setiap pengiriman termasuk tanggal diterima pengirim pengirim pemasok dan nomor pesanan pembelian. Yang kedua ada memo debit, yang dimana memo debit ini mencatat penyesuaian penyesuaian yang diminta oleh satu salinan memo debit dikirimkan ke pemasok yang berikutnya membuat dan membalikkan sebuah memo kredit dalam pengakuan. Next. Yang selanjutnya ada ancaman, yang dimana ancaman ini biasanya yang pertama itu menerima barang yang tidak dipesan, yang dimana biaya pesan ini akan menambah biaya tambahan seperti bongkar barang, pengembalian barang, dan lain-lain. Yang kedua ada kesalahan perhitungan kuantitas, yang dimana data ini, data persediaan tidak akurat atau tidak cocok oleh pembeli dan pemasok. Yang ketiga ada pencurian persediaan, yang dimana adanya pengambilian barang dalam pengiriman. Selanjutnya, ada pengendalian. Yang pertama itu pengendalian yang menggunakan kode barang atau RFD untuk mengurangi kesalahan pengiriman barang. Yang kedua ada penerimaan hanya pengiriman sesuai pesanan pembelian. Yang ketiga ada pemisahan tugas untuk mencegah pencurian dan manipulasi data. Next. Selanjutnya. Oke, aktivitas yang ketiga di siklus pengeluaran ada menyetujui faktor pemasok. Next. Jadi di dalam prosesnya, Departemen Bagian Utang akan mengecek faktur dan mencocokkannya pada dokumen pendukung, yaitu laporan penerimaan barang dan pemesanan pembelian. Setelah itu akan membuat paket voucher. Paket voucher itu kumpulan dokumen dari eh, tiga dokumen yang tadi aku sebutin. Terus setelah itu, eh, pihak yang menyetujui akan
Pihak yang menyetujui akan memverifikasi apakah barangnya benar-benar sudah diterima oleh perusahaan atau belum. Dalam proses faktur ada dua metode utama. Yang pertama sistem non-voucher. Sistem non-voucher ini setelah faktornya disetujui, maka langsung dicatat ke file bagian utang dan disimpan dalam file terbuka. Bedanya sama sistem voucher, kalau misalnya sistem voucher itu setelah disetujui harus membuat voucher pencairan. Voucher pencairan itu berisikan nama pemasok, jumlah faktur dan jumlah pembayaran bersih yang diterima yang harus dibayar oleh perusahaan. Kalau non voucher itu untuk perusahaan yang memiliki volume transaksinya kecil, sedangkan sistem voucher itu buat perusahaan yang memiliki volume transaksinya besar. Alternatif lain dari selain mencocokkan tiga dokumen, ada yang pertama ada IRS, yaitu Evaluate Receipt Settlement. Jadi IRS ini sistem pembayaran otomatis tanpa menggunakan faktur pemasok. Jadi itu dilakukan dengan mencocokkan dua dokumen aja, yaitu laporan penerimaan barang dan pesanan pembelian. Itu jauh lebih efisien karena perusahaan tidak perlu menunggu faktur dari pemasok. Yang kedua ada kartu pengadaan, yaitu alat pembayaran elektronik seperti kartu kredit yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pembayaran kepada pemasok tertentu dan jenis-jenis barang tertentu. Biasanya itu barang-barang rutin seperti alat kantor dan yang jumlah nominalnya kecil. Next. Ini ancaman dan pengendalian yang ada di dalam faktur pemasok. Yang pertama ada ancamannya kesalahan dalam faktur pemasok. Cara pengendaliannya yang pertama ada verifikasi atas keakuratan faktur. Ini yang tadi udah aku sebutin. Jadi mengecek tiga dokumen yang tadi. Yang kedua mensyaratkan tanda terima untuk pembelian kartu pengadaan. Jadi pegawai perusahaan ketika melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit perusahaan atau harus menyimpan bukti yang diperlukan. Yang ketiga IRS. Ini jelas menjadi pengendalian karena IRS itu kan sistem pembayaran otomatis. Itu minim adanya human error. Yang keempat, pembatasan akses ke data induk pemasok. Dan yang terakhir ada verifikasi tagihan biaya pengiriman. Ini tuh untuk kayak mencegah perusahaan melakukan pembayaran tagihan yang sebenarnya tidak harus dibayar. Yang kedua ada ancaman kesalahan dalam memposting ke utang. Ini pengendaliannya yang pertama, pengendalian edit entry data. Jadi mekanismenya itu memastikan data yang dimasukkan sudah sesuai dengan sistem dan setelah itu bisa diproses dan disimpan. Yang kedua, rekonsiliasi catatan utang yang detail dengan akun kontrol buku besar umum. Next. Aktivitas yang terakhir yaitu pengeluaran kas. Next. Prosesnya itu setelah faktur disetujui, kasir akan melakukan pembayaran kepada pemasok. Terus pembayaran dilakukan berdasarkan paket voucher dari bagian utang. Kenapa cuma berdasarkan paket voucher? Karena itu mencegah adanya eh, pembayaran ganda. Jadi kasir hanya akan membayar dengan dokumen yang sah dan sudah diverifikasi. Ancaman dari pengeluaran kas ini yang pertama kegagalan untuk memanfaatkan diskon bagi pembayaran tepat waktu. Yang kedua membayar untuk barang yang tidak diterima itu biasanya karena bagian pembayaran tidak serta mengecek barang sudah diterima atau belum. Yang ketiga pembayaran duplikat. Ini biasanya satu faktur itu dibayar dua kali oleh kasir karena kayak fakturnya ternyata dicetaknya dua kali. Yang keempat ada pencurian kas, yang kelima perubahan cek, dan yang keenam masalah arus kas. Next. Ini pengendalian dari ancaman yang tadi sebelumnya. Sebenarnya di buku ada banyak, itu di halaman 470, kalian baca sendiri aja, aku cuma ngambil 6. Yang pertama ada sistem pelacakan jatuh tempo faktur. Jadi sistem ini digunakan untuk agar perusahaan tahu kayak pembayaran itu harusnya dilakukan pada saat kapan. Jadi perusahaan dapat memanfaatkan diskon yang diberikan oleh pemasok. Yang kedua, mensyaratkan bahwa seluruh faktor pemasok dicocokkan dengan dokumen pendukung. Ini yang tadi aku jelasin juga, jadi mencocokkan dengan tiga dokumen. Yang ketiga, mensyaratkan paket voucher yang lengkap untuk pembayaran. Jadi pembayarannya yang tadi diproses harus yang paket vouchernya itu udah lengkap, jadi benar-benar udah disetujui dan diverifikasi. Yang keempat, pemisahan fungsi penulisan cek dari utang. Ini maksudnya bagian yang menyetujui, yang menandatangani cek harus berbeda dengan bagian yang menulis utang. Yang kelima, menggunakan tinta dan kertas khusus. Dan yang terakhir, anggaran arus kas. Jadi perusahaan harus memperkirakan pengeluaran dan penerimaan pembayaran kas agar kasnya itu tidak
agar kasih itu seimbang. Next. Ini mungkin. Oke, mohon maaf kelompok 11 karena waktunya sudah habis. Mungkin presentasinya aku cukupkan. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand. Untuk kelompok 11 akan membuka 3 penanya. Oke, karena sudah 3 penanya, aku mulai dari Karin dulu. Untuk Karin, aku Baik, terima kasih Fatin. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? terdengar, Karin. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelompok 11 mengenai keandalan pengiriman. Tadi kan intinya aja ya, dari yang telah dijelaskan tadi, kenapa keandalan pengiriman dan juga kualitas dari bahan baku itu penting dalam menentukan keputusan untuk memilih pemasok. Nah, khususnya juga di dalam konteks mencegah bahwa ancaman pemasok yang tidak bisa diandalkan. Apakah bisa dipahami? Boleh ulang sekali nggak, Rian? Ini langsung soalnya aja ya. Jadi, mengapa keandalan pengiriman dan kualitas bahan baku itu sama pentingnya dalam menentukan keputusan untuk memilih pemasok, terkhusus di dalam konteks untuk mencegah ancaman pemasok yang kemungkinan nggak bisa diandalkan. Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Karin. Untuk penanya selanjutnya, Dea, aku Eh, persilahkan. Sebelumnya suaraku terdengar nggak ya? Terdengar. Oke. Aku langsung aja ke pertanyaannya, yaitu tadi kan sempat tuh dijelasin tentang EDI, sempat disinggung dikit. Nah, menurut kelompok 11, menurut kalian itu sejauh mana integrasi EDI dengan sistem akuntansi dan modul pembelian dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menciptakan potensi fraud berbasis sistem atau kesalahan data otomatis. Apakah sudah bisa dipahami pertanyaannya? Coba kirim ke chat aja ya. Oke, boleh. Bentar ya. Oke, terima kasih, Dea, atas pertanyaannya. Selanjutnya, untuk penanya terakhir kepada Ferdian, aku persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Ferdian Fimas Ardana dengan NIM akhir 035. Jadi saya mau nanya, mungkin pertanyaannya agak mirip sama dia, tapi ya ada bedanya dikit lah. Jadi kan tadi sempat disinggung nih mengenai sistem TI, IRP, dan EDI di siklus pengeluaran kan. Nah, terus pertanyaanku tuh, apakah menurut kalian penerapan teknologi tersebut dapat selalu eh, menjamin berkurangnya risiko kecurangan atau justru menciptakan bentuk kecurangan baru dari celah yang tidak disadari dan apa alasannya? Bisa dipahami nggak pertanyaanku? Boleh dikirimkan ulang ke chat aja, Ferdi. Oke, siap. Oke, terima kasih, Ferdian, atas pertanyaannya. Karena semua pertanyaan sudah tertampung, aku persilahkan kelompok 11 untuk berdiskusi.
Fatin, udah mau selesai, udah selesai. Oke, kepada kelompok 11 aku persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Oke, aku ingin jawab pertanyaan dari Dea. Tadi pertanyaannya sejauh mana integrasi ED dengan sistem akuntansi dan modul pembelian dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menciptakan potensi fraud berbasis sistem atau kesalahan data otomatis. Jadi, integrasi ED dengan sistem akuntansi dan modul pembelian meningkatkan efisiensi karena proses transaksi menjadi otomatis, cepat, dan minim kesalahan manual. Namun, integrasi ini juga membuka potensi fraud dan kesalahan data otomatis. Jika tidak diawasi dengan baik, misalnya manipulasi data pemasok atau input salah yang langsung menyebar ke seluruh sistem. Karena itu, perusahaan perlu menerapkan pengendalian internal dan verifikasi agar efisiensi tidak berubah menjadi sumber resiko. Apakah menjawab? Oke, cukup. Terima kasih. Sama. Ya. Oke, aku izin menjawab pertanyaannya Karin. Kan tadi pertanyaannya mengapa keandalan pengiriman dan kualitas bahan baku sama pentingnya dalam menentukan keputusan untuk memilih pemasok. Itu kenapa? Karena keandalan pengiriman itu menjamin bahannya itu datang dengan tepat waktu. Jadi proses produksinya itu tidak terhambat dan penjualan tetap lancar. Jadi kayak perusahaan harus mencari pemasok yang benar-benar menerapkan prinsip tersebut. Sedangkan kualitas bahan baku itu penting karena itu akan menentukan hasil akhir dari sebuah produk. Jadi, apakah produk itu sesuai standar, terus terus harganya itu kayak sesuai gak sama budget dari sebuah perusahaan. Jadi itu sama pentingnya keduanya dalam memilih untuk kayak pemasok apa yang bisa menerapkan dua prinsip itu. Soalnya kalau misalnya cuma satu, itu menjadi ancaman karena bisa aja pengirimannya tuh tepat waktu, tapi kualitas yang dikirim tuh ternyata jelek bahannya. Itu kan menjadi ancaman dari salah satu resiko tersebut. Sedangkan yang lain kalau misalnya pengirimannya lambat, itu kan juga kayak menghambat penjualan. Tapi kalau kualitasnya bagus ya tetap aja pengirimannya itu kan lambat. Jadi itu dapat menghambat penjualan dan proses produksi. Apakah menjawab, Arin? Oke, terima kasih kelompok 11. Ya, sama-sama. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ferdi yang dimana tadi sempat singgungan mengenai sistem TI, RI, IRP, dan EDI di siklus pengeluaran. Apa menurut kalian menerapkan teknologi tersebut dapat selalu menjamin yang berkurangnya risiko kecurangan? Nah, kalau menurut kelompok kami itu memang dapat mengurangi risiko kecurangan, terutama pada manipulasi data yang masih dicatat manual dan keterlambatan pencatatan transaksi dan berkurangnya transparansi antar departemen. Nah, selanjutnya ada atau menciptakan bentuk kecurangan baru dari celah yang tidak disadari. Dan alasannya itu ada teknologi tidak sepenuhnya menjamin bebas dari kecurangan. Justru jika pengendalian internal dan keamanan data tidak dikelola dengan baik, sistem ini bakal membuka celah baru seperti penyalahgunaan hak akses, manipulasi data, atau kolusi antara pengguna sistem. Jadi pentingnya untuk disertai dengan pengawasan dan pelatihan pengguna dan kontrol internal dan IT audit yang kuat. Apakah sudah menjawab, Ferdi? Sudah, terima kasih. Oke, karena semua pertanyaan sudah terjawab, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan materi dari siklus pengeluaran.
Oke, jadi kesimpulannya, siklus pengeluaran merupakan cerminan dari aktivitas dasar dalam siklus pendapatan dan memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas penjual. Nah, pada AOE, proses ini didukung oleh sistem ERP yang mengatur pembuatan pesanan pembelian, pengiriman ke pemasok melalui EDI, serta verifikasi pengiriman dengan mengakses file pesanan terbuka. Sistem tersebut harus diimplementasikan dengan alur kerja yang tepat, memiliki data valid, konfigurasi yang sesuai, serta mampu menangani pesanan baru, pesanan besar, dan transaksi yang kompleks. Selain itu, sistem juga wajib mengelola informasi sensitif dengan aman dan menyediakan cadangan data secara real-time untuk menjamin kelancaran operasional. Oke, sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke PJ. Nah, sebelum mengakhiri kelas ya pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya yang sudah join. Boleh boleh melanjutkan aktivitas selanjutnya.